Shalom Eros. Hari ini kita mau menaikkan pujian bagi Allah sumber kuat kita. Haleluya. Mari bersama kita mau nyanyikan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Melewati badai apapun juga, kita tak mau mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau mengandalkan Allah kita. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan, bahwa Kau adalah sumber kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kaulah Tuhan kebanggaan kami, keselamatan dan kemenangan Tuhan.
jalanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Shalom. Saya pertama-tama mengucapkan happy holiday. Selamat berlibur. Yang sedang bermacetan, sabar. Yang sedang di rumah, menikmati ibadah ini. Atau mungkin janjian nonton dengan temannya, nonton ibadah ini bersama-sama. Selamat beribadah. Saya berdoa dan saya percaya ibadah online tidak mengurangi kekhidmatan kalian dalam bersungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Toh ini hanya beberapa jam saja, saya berdoa supaya kalian benar-benar memberi waktu kepada pencipta kalian yang menenun kalian dan memegang masa depan kalian. Oke, hari ini setelah kalian tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, kita akan ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ingin ambil sebuah kisah yang dari zaman sekolah minggu kalian sudah biasa kalian pelajari, yaitu bagaimana ada seorang anak kecil, masih hijau, tidak dianggap, dipandang remeh, bahkan oleh keluarganya sendiri, tapi bagaimana anak sekecil itu bisa menghadapi raksasa. Saya langsung saja mengutip dari 1 Samuel pasal 17, mulai dari ayat yang keempat. Diceritakan bahwa orang Filistin menampilkan seorang Gad yang namanya Goliat, ya. Dia menentang tentara Israel untuk berperang melawan dia. Jelas berani menentang dan menantang karena
Di atas kertas kelihatan menang, ya. Raja Saul, Raja Israel saat itu takut. Bangsa Israel, tentaranya yang terlatih, takut. Padahal mereka garis bawah terlatih. Tapi mereka takut menghadapi raksasa. Dan setelah Saul mendengar hal itu, kalian nanti bisa baca di ayat yang ke-11 dikatakan, hati Saul dan bangsa Israel menjadi cemas dan ketakutan. Teman-teman semua anak muda, mungkin ada beberapa dari kalian yang ketika mulai dihadapkan dengan kenyataan, kalian merasakan bahwa setiap kenyataan itu terasa seperti Goliat demi Goliat yang kalian hadapi. Tidak salah, karena that's the fact of life. Itu fakta kehidupan. Tapi di sini saya ada untuk menyupport kalian, memberi kekuatan, memberitahu dan mengabarkan firman Tuhan bahwa Goliat diciptakan bukan untuk mengalahkan kalian, tapi Goliat ada untuk membuktikan bahwa Tuhan yang memberikanmu kekuatan sanggup untuk menumbangkan Goliatmu. Demikian pula saya intermezzo sebentar, bangsa Israel yang hendak memasuki tanah perjanjian. Dikirim 12 mata-mata, 12 spies. 10 orang bilang, dah bisa. Penuh sama raksasa. Cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yang bilang, wah, tanahnya penuh dengan susu dan madu, artinya tanahnya subur. Ini tanah yang baik, berkelimpahan. Situasinya sama, tapi berita yang disampaikan berbeda. Dan sejarah mencatat, tidak pernah ditulis bahwa raksasa menghancurkan bangsa Israel sehingga mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Tapi sejarah mencatat, bangsa Israel mendiami tanah Kanaan. Jadi kalian di sini belajar mengerti bahwa kesulitan yang mungkin semakin tahun kalian semakin dewasa, kalian jumpai, bukan untuk membuat kalian berkata, Tuhan engkau kok jahat. Tapi justru kesulitan itu ada untuk membuat mulut kalian berkata, Tuhan, pertolongan apa lagi yang akan aku lihat dalam kehidupanku? Apalagi keajaiban yang akan kau nyatakan dalam kehidupanku? Saat bangsa Israel digambarkan tadi menghadapi kesulitan itu, kita refleksikan ke hidup kita. Ketika kita menghadapi keadaan yang di luar perkiraan kita, ya, Goliat ini sangat di luar perkiraan bangsa Israel, teman-teman. Reaksi pertama kita biasanya apa? Cemas, takut, sehingga ketakutan kita itu mengindoktrinasi kita. Ketakutan kita itu kita latah untuk ucapkan, aduh mati aku, kalah aku gak bisa, aku gak berhasil, aku gak mampu. Goliatnya kita kumandangkan terus, kita buat terngiang-ngiang terus di otak kita. Ya itulah yang akan kita pikirkan setiap saat. Kita jadikan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu bukan sebuah kebenaran. Kita kembali ke kisah orang Israel tadi. Selanjutnya diceritakan bahwa memang pada faktanya tidak ada pasukan Israel dari pangkat paling rendah sampai pemimpin peleton dan pemimpinnya yang berani untuk menghadapi Goliat orang Gad itu. Kalau saudara, teman-teman, anak-anak muda yang cinta akan firman Tuhan nanti membuka di ayat yang ke-32, dituliskan ada seorang anak muda lagi, Daud ini. Muncul, dia tuh bawa catering untuk kakaknya. Tapi ketika dia lihat, loh, lah kok bangsa Israel gak berani. Sementara Daud yang bukan tentara, Daud bilang, Daud dipenuhi Roh Kudus. Karena Daud kehidupannya tidak pernah dia izinkan ketakutan untuk melanda kehidupannya. Daud berkata, jangan takut. Daud tidak pernah memberi ruang, ini catat. Daud tidak pernah memberi ruang untuk ketakutan itu masuk dalam hatinya. Tapi mungkin kalian bisa berkilah. Ya jelas kok, Daud itu kan penggembala kambing domba. Berhadapan dengan Goliat itu beda kok. Gimana sih koko ini? Tunggu dulu. Daud tidak memberi ruang ketakutan untuk menguasai hatinya. Melainkan
di hadapan Saul dan seluruh bangsa Israel, Daud menunjukkan kepercayaannya kepada Allahnya Daud. Kalau kalian nanti baca di ayat 34 sampai 37, ya, nanti mungkin multimedia dengan segala kekreatifannya bisa menampilkan ayat ini sehingga kalian bisa membaca. Sebelah sini ya, tring akan muncul, ya. Kalau tidak muncul, nanti kalian akan bisa baca di rumah. Ayatnya, tulisannya saja, kalian baca sendiri di rumah, ya. Ini ibadah yang santai karena ini weekend, oke? Kembali ke firman Tuhan. Ayat 34 sampai 37, Daud menceritakan bahwa, Rajaku, selama ini yang aku lakukan, yaitu adalah menghadapi singa dan beruang. Saudara, teman-teman, Daud ini kira-kira masih seusia kalian, lebih besar sedikit. Ketika dia melindungi kambing dombanya, ternaknya, yang dia hadapi singa dan beruang yang tingginya bisa 2-3 meter. Kalau ada lagunya kan, anak sekecil itu gitu ya, menghadapi singa dan beruang. Dan Daud masih hidup, artinya Daud menang pada saat itu. Ternyata kesulitan masalah besar yang hampir mematikan, yang kelihatannya akan membasmi, memusnahkan, membumi hanguskan Daud, ternyata adalah garis bawah ini. Cara Tuhan mempersiapkan Daud. Cara Tuhan untuk mempromosikan Daud. Cara Tuhan untuk melatih Daud. Cara Tuhan untuk membuat Daud tetap percaya. Daud cuma bersenjatakan pengali-ali dan tongkat. Tapi kalau kalian baca di ayat itu, Daud merobek mulut singa. Daud mengalahkan singa dan beruang. Apakah Daud hebat? Daud manusia biasa. Tetapi Tuhannya Daud, Tuhannya kalian, itu Tuhan yang luar biasa. Ketika Daud bercerita itu kepada Raja Saul, Saul pun terdiam. Dan seringkali demikianlah, ketika ketakutan itu menguasai hati kita, kita tidak sadar bahwa ukuran tantangan itu di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Sementara kita manusia yang hidup di era sosial media dan seterusnya, kita mulai membuat skala tantangan. Menurut ahli ini, menurut profesor ini, tantangan ini skala kecil, skala menengah, skala besar. Tapi bagi Tuhan itu semua tidak ada bedanya. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Saudara, teman-teman, anak muda, kalian yang mungkin sudah menghadapi tantangan demi tantangan, jangan mundur, jangan berkata Tuhan kau jahat, jangan kecewa. Tapi katakan, ya Tuhan, kalau engkau izinkan ini terjadi, aku akan berjalan bersama denganmu, akan melewatinya. Mengikutmu Yesus, aku mau menyangkal diriku. Karena kalau aku tidak menyangkal diriku, aku pasti berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak punya talenta, aku nggak kaya, dan seterusnya. Tapi ketika kita menyangkal diri kita, kita akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di depanku. Aku mau ikut dia. Aku mau berjalan mengikut Yesus Kristus dengan setia. Itu yang Daud lakukan. Ternyata itu cara Tuhan mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat ini. Jangan-jangan saat ini yang kalian hadapi, itu cara Tuhan untuk melesatkan kalian ke posisi yang jauh lebih tinggi, ke tanggung jawab yang lebih besar. Kita tidak perlu tahu hari esok kita, tapi yang jelas kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Daud yang tersadar bahwa selama ini pekerjaan yang dia lakukan itu kelihatannya sepele, tidak ada artinya. Menggembalakan kambing domba, melindungi domba-dombanya. Ternyata itu adalah persiapan demi persiapan demi persiapan yang Tuhan berikan untuk pada hari ini menjadi pembebas bagi bangsa Israel dan menumbangkan raksasa yang namanya Goliat. Dari kisah ini kita belajar, teman-teman, bahwa Allah itu pegang kendali atas segala sesuatu. Dan Allah itu mengatur kehidupan kita. Tidak ada yang terluput
dari kendali dan pengawasan Allah kita. Tidak ada sesuatu pun yang Dia izinkan terjadi di luar kendali Tuhan. Maka ketika nanti suatu hari, saya tidak mendoakan, tapi saya pernah di usia kalian dan saya pernah mengalami fase demi fase demi fase. Suatu hari nanti tiba-tiba ketika ketakutan itu datang menantang gitu ya. Sudah takut, menantang lagi ketakutannya gitu ya. Seperti Goliat ini. Biar kalian belajar bahwa respon yang tepat itu bukan seperti bangsa Israel yang justru selalu membesar-besarkan ketakutannya. Mati aku, matang aku, kalah aku, aduh mati gua, aduh dan seterusnya. Saya tidak tahu slang bahasa terkini apa ya. Tapi kita belajar bahwa seperti Daud, kita ingat, loh aku sudah dipersiapkan Tuhan. Sudah terbiasa menghadapi tantangan kelihatannya kecil. Tapi aku tahu Tuhan menyertai aku. Kalau di tantangan kecil Tuhan menyertai aku. Di tantangan besar Tuhan juga akan selalu menyertai aku. Bahkan saudara, teman-teman kalian semua, kalian boleh baca. Tidak pernah dicatat Daud ini minta dijadikan raja. Tidak. Daud tidak pernah berpikir in his wildest dream. Saya nanti jadi raja. Enggak. Paling dia itu mikirnya cuma yang penting aku punya free time, aku bisa di padang rumput, bisa bermain kecapi, bisa bernyanyi, ya happy. Tidak diperhitungkan. Bahkan ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya bapaknya Daud, anaknya dipanggil semua. Lalu Samuel bilang, bukan ini semua. Oh ya Pak Samuel, masih ada satu carry ketinggalan, angon wedus di belakang. Tolong panggil anakmu ini. Begitu Daud muncul, Samuel bilang, ini yang akan jadi raja Israel. Tidak diperhitungkan, tapi menghadapi raksasa dan jadi raja. Hari ini, jangan pernah kalian indoktrinasi pikiranmu dan berkata, aku dari kota kecil, gak ada artinya, talentaku gak hebat, aku tidak secantik. Siapa? Kalau zaman saya itu dulu Putri Huansu. Ya, kalau sekarang siapa? Nuna, grup band Indonesia. Saya tidak tahu apa, Blackpink yang masih hebat ya. Atau kalau grup band laki-laki, boy band laki-laki, saya tidak tahu. Yang saya pernah dengar dari anak saya apa namanya Saja Boys, itu saya tidak tahu apa. Ya. Mungkin kalian merasa, saya harus seperti itu. Tidak. Be yourself. Daud jadi dirinya sendiri. Dia tidak pernah dicatat ikut kompetisi penggembala kambing domba seluruh Israel. Tidak ada. Dia bersendiri diri. Tapi dalam kesendiriannya, dia bernyanyi pada Tuhan. Ya. Saya yakin zaman dulu belum ada Alkitab. Jadi dia berhubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Mungkin lihat awan. Aduh, halo pencipta awan. Kok hebat ya. Halo pencipta kambing domba, kok bisa bulunya hebat seperti ini? Lalu mungkin ketika dia sudah menumbangkan singa, dia lihat singanya, kok bisa ya hewan diciptakan seperti ini? Itu cara Daud mengenal Tuhannya. Dari masalahnya yang sudah selesai, dia lihat, loh, Tuhan memberikanku kemampuan dan kekuatan. Dan dari situ Daud terus bertumbuh. Sehingga ketika dia menghadapi raksasa, raksasanya yang tumbang, bukan Daudnya yang tumbang. Saya berdoa, ketika nanti kalian dipromosikan oleh Tuhan, bukan kalian tumbang oleh keadaan, tapi kalian menjadi giant slayers. Kalian menjadi para penjagal-penjagal raksasa. Bukan karena kuat gagahmu, teman-teman semua, tapi karena Tuhanmu sudah mempersiapkan engkau. Dan di sisi yang lain, engkau memberikan dirimu porsi yang baik untuk mempersiapkan diri. Mendengarkan firman, ibadah remaja dengan baik, menyanyi dengan sungguh-sungguh, ya, menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, yang bisa kalian lakukan. Lakukan sebaik-baiknya. Mungkin juga dalam hal ini, menabung di Tara, yang mau ikut retreat, ya, jangan lupa nabung, pesan sponsor. Dan harus yang ikut retreat tahun ini banyak, karena setahu saya kabarnya weekend retreatnya. So enjoy your weekend, katanya. Saya tidak tahu, spoiler alert ya. Mungkin nanti kalau tidak sesuai dengan weekendnya, bisa di-blur kalimat saya ya kan. Tapi yang jelas, cara kalian menabung, ya kan, di Tara,
Itu tanda bahwa kalian percaya. Meskipun kelihatannya mahal, tapi saya bisa karena Tuhan memampukan saya. Jangan lupa ikut retreat tahun ini 2026. Tempatnya masih dirahasiakan, yang penting bagus. Harganya juga pasti bagus karena Tuhan memberkati kalian semua dan kalian akan menikmati hadirat Tuhan di sana. Kembali lagi pada firman Tuhan, saya akan tutup dengan 2 ayat. Kita tahu pada akhirnya bahwa Daud menjadi giant slayer. Daud mengalahkan Goliat. Lebih tepatnya Tuhan memakai Daud. Dan saya berdoa juga Tuhan memakai kalian semua untuk mengalahkan Goliat. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Guys, teman-teman semua, seperti lagu yang tadi kalian nyanyikan di PAW, Allah adalah sumber kekuatanmu. Ini yang menjadi sumber kekuatan Daud. Dan saya kutip dari Mazmur 73. Kalau di Alkitab saya ada di ayat yang ke-26. Dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya lebih suka dalam versi NIV-nya. New International Version dikatakan, my flesh and my heart may fail, but God, He is the strength of my heart and my portion forever. Saya kutip satu kata dari NIV ini. Heart. Strength of my heart. Bukan strength of my life. Kenapa? Karena hati kalian, kalau hati kalian kecil, kalian tidak berani hidup. Tapi kalau hati kalian kuat, seberat apapun tantangannya, kalian akan terus maju, teman-teman. Saya tidak akan mendoakan kalian supaya kalian jadi orang yang luar biasa, enggak. Saya cuma berdoa hati kalian terus terpaut pada Tuhan Yesus sampai nanti kalian tua. Karena seberat apapun tantangan yang kalian hadapi, saya tidak bisa perkirakan. Saya cuma bisa memberitakan kebenaran. Dari dulu yang namanya tantangan itu ada. Tapi kalau dulu Tuhan tolong, nanti juga Tuhan akan tolong kalian semua. So, di online service kali ini saya ingin berpesan, jadikan dia satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Kalian bukan generasi yang kalah, kalian generasi anak panah. Kalian bukan diciptakan untuk dikalahkan, tapi kalian diciptakan untuk menumbangkan raksasa-raksasa yang ada di depan kalian. Saya berdoa supaya ini bukan hanya pesan untuk telinga, tapi juga pesan untuk hatimu, anak-anak muda. Ayo kita sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan bagi kami, Engkau adalah tempat perlindungan kami, dan hati kami terpaut sepenuhnya kepadamu. Kebenaran firman-Mu sudah didengarkan untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan, biar di masa muda mereka, Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Ketika mereka lemah, ketika mereka tidak mengerti apa yang harus mereka pikirkan atau rasakan, Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Ketika mereka tidak bisa bercerita kepada siapa-siapa mengenai tantangan hidup mereka, mereka ingat bahwa mereka punya Engkau, Tuhan. Engkau adalah selalu menjadi jawaban bagi mereka. Engkau adalah selalu menjadi safety net bagi mereka, Tuhan. Mereka tidak sendirian, mereka punya Engkau. Dan biar di masa muda ini, pengalaman bersama dengan Engkau akan terus mereka bawa sampai nanti mereka tua. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.